Halo saudara YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya, ARS Channel. Oke, kali ini saya mau coba long rank menggunakan aplikasi dari Play Store ya, aplikasi SJRC original. Aku udah lama sekali nggak pernah long rank. Ini percobaan yang ketiga saya menggunakan aplikasi dari Play Store. Oke, kali ini akan saya tampilkan hasil screen recordnya ya. Nanti biar teman-teman tahu seperti apa performa aplikasi dari Play Store SJRC, aplikasi original 465. Apakah dia akan lebih bagus? Dan ini saya menggunakan drone SJRC F22 dan remote originalnya. Ini saya sengaja untuk main standaran semua ya, standar, drone standar, remote juga standar, belum ada oprek apa-apa, biar nanti teman-teman bisa membandingkan hasilnya ya, seperti apa performa aplikasi original dari Play Store SJRC F22S ya. Oke, dan akan saya pasangkan dengan seperti biasa. Saya masih menggunakan HP Realme C53 karena memang saya rasa untuk HP Realme C53 sangat bagus ya untuk drone SJRC. Oke, cuaca hari ini alhamdulillah sangat cerah sekali. Dari kemarin cuaca agak ekstrim guys. Drone saya kehujanan terus dari kemarin. Oke, dan di sebelah utara sana itu view Gunung Raung, tampak bagus sekali guys ya, itu pegunungan Ijen di sebelah timurnya. Oke, langsung aja kita persiapkan drone-nya seperti apa performa aplikasi original dari SJRC 465. Oke, drone sudah terbanding dengan remote dan kita masuk aplikasi seperti ini, aplikasi SJRC 465. Langsung aja kita masuk ke kontrol. Ya, Bluetooth belum kita nyalakan guys, kita nyalakan Bluetooth dulu. Oke, lupa tadi saya belum nyalakan Bluetooth. Oke, Bluetooth sudah nyala. Oke, siap. Kita masuk ke kontrol. GPS mode. Oke, kita matikan dulu untuk sensornya. Siap. Kita checklist dulu. Oke, siap. Untuk flight distance 3500, flight altitude 120. Untuk return altitude-nya kita pakai di 61. Oke, siap. Kita pakai line yang ini. Hilang, tambah. Oke, siap. Kita persiapkan perekaman. Oke, nanti di video akan saya tampilkan hasil screen recordnya ya. Oke, langsung aja kita kalibrasi kompas dulu guys ya, kita kalibrasi kompas. Oke, kita kalibrasi giro. Oke, siap. Kalibrasi kompas sukses, kalibrasi giro sukses. Langsung aja kita rekam dan kita arming ya, dan take off. Oke, siap. Cuaca cerah sekali guys ya. Kita turunkan sedikit untuk gimbal kamera, sedikit aja. Wih, kebanyakan ya. Oke, kita naikkan lagi. Yuk, siap. Dan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat view bagus. Dan go. Oke. Wes patenan sih guys. Oke, siap. Kita manuver ke kanan sedikit.
Yuk kita manuver ke kanan. Siap, pelan aja guys. Memang agak susah kalau pakai remote orinya ini ya, remote originalnya F22. Untuk joysticknya itu agak apa ya, agak ininya jauh sekali, delay sticknya itu loh. Oke, dan seperti ini untuk tampilan FPV nya. Kita tambah ketinggian sedikit. Yuk, ini baterai saya sudah main turun aja masih di jarak 300 meter ya. Oke, siap, kita arah ke sana. Kita naik pelan, yuk kita naik pelan. Kita main di ketinggian 10 meter aja dulu. Oke, siap, kita gas terus. Kita pakai mode normal ini ya. Dan kecepatan drone normal di jarak 400 meter di ketinggian 11 meter. FPV agak sedikit tersendat-sendat guys, tapi ada ya, agak sedikit tersendat-sendat, memang tersendat-sendat. Oke, posisi drone sama remote sudah presisi. Yuk kita gas terus. Oke, padahal ini lost ini guys ya, tempat saya ini masih belum ada obstacle atau apa. Oke, kita tambah ketinggian lagi, kita naik pelan. Kita tambah ketinggian lagi, seperti apa nanti di jarak 700 meter tersendat-sendat parah. Apa minta ditinggikan? Ya, ternyata minta ditinggikan guys. Di ketinggian 34 meter FPV jadi smooth ya, seperti itu ya. Sedikit tersendat-sendat lagi juga di jarak 800 meter di ketinggian 33 meter. Oke, kita gas terus. Seperti apa performa aplikasi original dari SCRC 465? Apa masih recommended untuk digunakan ya? Saya kira kalau patah-patah gini agak beresiko juga guys ya, kita menerbangkan drone patah-patah atau delay, karena yang ditakutkan yaitu tadi kita telat manuver akan berakibat crash nanti drone-nya. Untuk kontrol pengendaliannya juga agak susah ya kalau patah-patah gini. Oke, di jarak 1150-an ya, hampir memasuki perkampungan style ini ya. Oke, siap. Kita sambil naik ya apa gimana ya. Oke, siap, kita lihat view bawah. Dan ini kita sudah masuk style. Oke, kita gas terus, kita jalan lurus ini guys. Kita jalan lurus, gas terus. Seperti apa, kita presisikan lagi untuk posisi remote sama drone-nya. Oke, di jarak 1500 kita tambah ketinggian. Kita main di ketinggian 50 coba guys ya. Oke, dan di bawah ini jalan provinsi Jember Banyuwangi. Ya, di jalan provinsi nih guys, Jember Banyuwangi. Oke, di ketinggian 54. Oke, dan di depan ini lapangan desa style ya. Oke, kita gas terus. FPV nya patah-patah guys di jarak 1600 guys. Mudah-mudahan bisa maksimal nanti ya. Ya, sudah mulai ada stucknya.
di jarak 1600. Apakah dia bisa maksimal di angka berapa guys? Di ketinggian 54. Kita naikkan gimbalnya. Oke, siap. Ya, kita lihat view atas. View langitnya cerah sekali. Dan itu awannya mulai bergerak dari selatan itu guys. Oke, hampir di jarak 2000, di 1800, nanti di 2000 meter kita tambah ketinggian ya. Kita main di bawah, di ketinggian di bawah angka 100 meter aja, coba seperti apa performanya. Lagian kalau terlalu tinggi juga view-nya kurang begitu bagus guys ya. Tapi tergantung selera masing-masing sih. Ada yang pilot suka view di ketinggian, ada pilot suka view di bawah gitu. Oke, hampir 2000 meter, FPV-nya patah-patah, sudah 2000 meter. Kita tambah ketinggian guys. Kita tambah ketinggian. Kita naik pelan, kita main di ketinggian 80 saja guys ya. Kita main di ketinggian 80 meter. Dan ya, FPV patah-patah. Oke, hampir memasuki desa Dasri di depan itu. Apakah dia sanggup melewati jalur Dasri Blok Agung? Kita gas terus. Ya, kita gas terus. Dan patah-patahnya agak parah di ketinggian segitu. Oke, biarin tadi ketinggian 83. Apakah dia mampu? Oke, untuk posisi remote sama drone sudah presisi. Dan posisi remote saya juga nggak terlalu mendongak. Saya presisikan sama drone-nya. Oke, di jarak 2400 mulai agak lancar lah ya. Sudah lancar lagi guys. Oke, seperti itu. Kita lihat view bawah lagi. Kita mainkan sedikit untuk gimbal kameranya. Sudah sampai manakah ini? Ya, sudah masuk Dasri guys. Kita lihat view bawah ya. Oke, siap. Dan ini jalan Dasri, jalur jurusan ke Blok Agung di bawah ini guys. Oke, seperti itu. Di jarak 2600 lancar tersendat. Oke, siap. Ya, sudah melewati jalur Dasri guys ya. Dan agak stuck lagi. Oke, siap. Ya, masih jalan terus. Baterai di 51, jarak di 2700. Hampir, apakah dia bisa mencapai di 3000 meter guys. Dan stuck lagi guys. Baterai di 50%. Kita gas terus guys. Posisi drone sama remote masih presisi. Kecepatannya masih normal di 5,1 meter per second. Dan sudah melewati jalur Dasri tadi itu. Oke guys, hampir di 3000 meter. Kita gas terus. Baterai di 49-48%. Kita lihat nanti RTH otomatisnya baterai sampai di berapa persen guys. Oke, baterai 47% di jarak 3000 75, 77, 80. FPV stuck tapi drone masih jalan di jarak 3100. Oke, kita geser sedikit coba biar FPV nya lancar.
Ya, masih maju. 3200 masih maju, baterai di 45%. Kita gas terus, guys. Kita gas terus. Baterai 44%, mudah-mudahan bisa sampai ini nanti ya. Oke. Kita lihat sistem RTH-nya seperti apa, di baterai berapa persen. 3300 FPV stuck ya. Oke, kita cari sinyal lagi, kita geser pelan-pelan. Yuk. Di jarak 3366 FPV mandek, guys. Piye iki, tapi drone masih jalan ini. Hampir 3400, baterai di 42%. Ya, 3400. Oh, FPV-nya stuck, guys. Baterai di 42%. Oke. Siap. Tidak ada peringatan apapun. Distance limited. Ya, sudah distance limited di 3400 dan drone sudah going home ya. 3400 sekian, artinya di 3500 lah, sesuai spek pabrik ya. Oke, dan nyambung lagi di 3300 tadi. Oke, seperti itu reviewnya aplikasi original dari SCRC 465 ya. Dan arah pulangnya juga ini sendat-sendat, guys. Oke, kita lihat view atas Gunung Raung sekarang ya. Oke, tadi di jarak 3300 sekian FPV sudah stuck, guys ya. Dan di baterai 40% kalau nggak salah tadi ya, 40% atau 42, dengan jarak 3400 sekian. Untuk sistem RTH-nya sudah membaca otomatis. Jadi buat teman-teman pemula tidak usah khawatir dengan drone SCRC. Ini merupakan salah satu drone toys pintar ya, drone toys pintar kalau menurut saya. Jadi dia mampu membaca limit baterai dan limit atau maksimal distance ya. Maksimal distance di limit baterai berapa persen, dia akan membaca secara otomatis untuk return to home-nya. Asalkan kita benar-benar tahu cara menerbangkan drone-nya, atau tahu paling enggak ya arah angin. Kita harus mengetahui arah angin dulu. Kalau bisa kita berangkatnya itu melawan arah angin. Jadi nanti pas waktu pulangnya, biarpun baterai itu limit ya, biarpun baterai itu sudah limit, RTH akan sampai di home point. Jadi tidak usah khawatir ya. Oke, di jarak 2100, baterai di 32%, di kecepatan drone 8,9 sampai 9 meter per second, artinya ini aman ya. Jadi tidak melawan arah angin, anginnya masih normal. Kecepatan normal itu di kecepatan spot ya. Kalau untuk sistem RTH return to home, jadi drone secara otomatis akan beralih di mode spot. Oke, seperti itu pemandangan pagi ini, Lebaran H+2 ya. Oke, kita coba sedikit, kita naikkan lagi, kita lihat view langitnya seperti apa. Kita lihat birunya langit dihiasi dengan mendung. Oke, siap. Kita coba turunkan ketinggian sambil kita interest point ya. Ya, kita interest point pelan aja. Susah ini untuk joysticknya ini kalau dipakai pelan ya, karena memang ada delay, guys.
untuk joysticknya. Oke, kita sambil turun, coba kita sambil turunkan ketinggian. Kita sambil turunkan ketinggian guys, jarak di 1200. Ya, ini joysticknya sudah tak turunin tapi drone-nya belum mau turun guys. Ini sudah turun di 50% loh joystick saya ini. Baru dia mau respon turun. Kita sambil interest point yuk. Bisa ndak sambil interest point sambil turun yuk. Kita cari selanya ya. Di jarak 1000 meter. Yuk, susah sekali nyari selanya guys. Yuk, jauh sekali turun interest pointnya. Yo, baru ketemu, baru nyangkut dia. Oke, tapi nggak bisa smooth hasilnya. Oke, siap, seperti itu guys. Baterai di 25%. Yuk, drone-nya kenceng sekali guys, nggak bisa smooth guys. Oke, di ketinggian 13 meter. Wow, seperti itu guys. Ya, saya di sini. Oke, masih di jarak 400 meter guys. Oke, kita turunkan ketinggian, kita main rendah guys. Siap. Kenapa dia tidak mau merekam tadi, tiba-tiba keluar rekamannya. Oke, saya di sini. Ya. Oke, kita turunkan ketinggian. Dan sudah dekat. Baterai di 23%. Apakah dia akan tepat di home point? Oke, apakah dia tepat di home point? Ya, dia tepat di home point guys. Oke. Stop return home. Oke. Jadi saya kira cukup segitu video review APK original dari Play Store ya. Dari Play Store 465. Oke, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin kembali lagi menggunakan APK original dari SCRC 465. Seperti itu hasilnya. Oke, masih tetap semangat di jalur langit. Salam jalur langit dari langit Banyuwangi.